Saya senang Anda datang ke sini karena saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengungkap kebohongan dan mengatakan kebenaran. Faktanya adalah Hamas masih memiliki ribuan teroris bersenjata di Gaza. Ia bersumpah untuk mengulangi kebiadaban pembantaian 7 Oktober dan melakukannya lagi dan lagi. Ia secara terbuka menyatakan tujuannya untuk menghancurkan negara Israel. Ia menaklukkan warga Gaza, itu mencuri makanan mereka, menembak mereka ketika mereka mencoba pindah ke zona aman. Dan saya rasa ini menjadi pelajaran bahwa sekarang banyak warga Gaza yang mulai melawan. Mereka memohon kepada kami, mereka memohon kepada dunia, bebaskan kami dan Gaza dari Hamas. Tidak ada negara yang bisa menerima organisasi teroris genosida, organisasi yang berkomitmen untuk memusnahkannya, hanya sepelemparan batu dari warganya. Tujuan kami bukan untuk menduduki Gaza. Tujuan kami adalah membebaskan Gaza, membebaskannya dari teroris Hamas. Perang bisa berakhir besok jika Gaza, atau lebih tepatnya, jika Hamas meletakkan senjatanya dan membebaskan semua sandera yang tersisa. Gaza akan didemilitarisasi, Israel akan memiliki tanggung jawab keamanan utama. Zona keamanan akan didirikan di perbatasan Gaza dengan Israel untuk mencegah serangan teroris di masa depan. Sebuah pemerintahan sipil akan dibentuk di Gaza yang ingin hidup damai dengan Israel. Itulah rencana kami untuk hari setelah Hamas dan izinkan saya merangkumnya. 5 prinsip untuk mengakhiri perang. Pertama, Hamas dilucuti senjatanya. Kedua, semua sandera dibebaskan. Ketiga, Gaza didemilitarisasi. Keempat, Israel memiliki kendali keamanan utama. Dan kelima, pemerintahan sipil damai non-Israel. Yang saya maksud adalah pemerintahan sipil yang tidak mendidik anak-anaknya untuk teror, tidak membayar teroris, dan tidak melancarkan serangan teroris terhadap Israel. Itulah yang ingin kami lihat di Gaza, jadi bukan Hamas maupun otoritas Palestina. Itulah rencana kami. Mengingat penolakan Hamas untuk meletakkan senjata, Israel tidak punya pilihan selain menyelesaikan pekerjaan dan mengalahkan Hamas. Sekarang kita telah melakukan banyak hal. Kami memiliki sekitar 70 hingga 75% wilayah Gaza di bawah kendali Israel, kendali militer. Tapi kita masih punya 2 benteng tersisa, oke? Ini adalah kota Gaza dan kamp-kamp pusat di Moasi. Itu kira-kira secara skematis disajikan di sini, tetapi cukup akurat. Kami selalu, Kabinet Israel, Kabinet Keamanan Israel, menginstruksikan IDF untuk membongkar 2 benteng terakhir Hamas di kota Gaza dan kamp-kamp pusat. Berlawanan dengan klaim palsu, inilah cara terbaik untuk mengakhiri perang dan cara terbaik untuk mengakhirinya dengan cepat. Kami akan melakukannya dengan terlebih dahulu memungkinkan penduduk sipil untuk meninggalkan area pertempuran dengan aman menuju zona aman yang telah ditentukan. Di zona aman ini, mereka akan diberikan makanan, air, dan perawatan medis yang cukup, seperti yang telah kami lakukan sebelumnya. Dan sekali lagi, bertentangan dengan klaim palsu, kebijakan kami sepanjang perang adalah mencegah krisis kemanusiaan, sementara kebijakan Hamas justru menciptakannya. Sejak awal perang, Israel telah mengizinkan hampir 2 juta ton bantuan masuk. Saya tidak tahu ada tentara lain yang telah memungkinkan bantuan semacam itu diberikan kepada penduduk sipil di wilayah musuh. Sekarang, jika kita memiliki kebijakan kelaparan, tidak ada seorang pun di Gaza yang akan bertahan hidup setelah 2 tahun perang. Namun kebijakan kita justru sebaliknya. Kami menerima, seperti yang saya katakan, hampir 2 juta ton bantuan dan mengirim jutaan pesan teks, jutaan panggilan telepon ke warga Gaza agar terhindar dari bahaya. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Hamas secara brutal menjarah truk-truk bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga sipil Palestina. Mereka dengan sengaja menciptakan kekurangan pasokan dan PBB secara konsisten menolak hingga baru-baru ini untuk mendistribusikan ribuan truk yang kami izinkan masuk ke Gaza melalui perbatasan Kerem Shalom. Jadi memang ada masalah. Kami memiliki bertonton makanan yang terkumpul, namun tidak diambil, membusuk di sisi perbatasan Gaza karena PBB dulu dan masih enggan untuk mendistribusikan semuanya. Ini Berikut ini bertonton bantuan kemanusiaan yang diizinkan Israel masuk ke sisi Gaza melalui penyeberangan Kerem Shalom. Itu hanya diam di sana karena tidak didistribusikan. Jadi sekarang kita akan mengatasinya, akan mengatasi rintangan ini.
Kami mengatasinya dengan melakukan 3 hal. 1, bolehkah saya menunjukkan ini? Oke, menetapkan koridor aman untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Tidak, itu menunjukkan masalahnya, bukan solusinya, tapi inilah dia. Pertama, menetapkan koridor yang cukup aman untuk distribusi bantuan. Kamu bisa pergi, kamu bisa mengendarai truk ke sana, dan kamu akan aman. Kedua, menambah jumlah titik distribusi aman yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza. Dan yang ketiga, pengiriman bantuan lewat udara. Itu pengiriman bantuan lewat udara yang dilakukan oleh Angkatan Udara Israel, dan kami mengundang pihak lain untuk bergabung bersama kami. Hasilnya adalah lonjakan bantuan kemanusiaan yang kami koordinasikan dengan Presiden Trump dan timnya, dan ratusan truk telah masuk dalam beberapa hari terakhir. Ini mencegah kelaparan, tetapi tidak mencegah kampanye kebohongan global yang telah kita semua saksikan. Jadi di Gaza, meskipun ada hambatan dari Hamas, 2 juta orang sekarang mendapatkan akses ke bantuan kemanusiaan. Tapi akan saya beritahu siapa yang tidak mendapatkannya. Satu-satunya yang sengaja dibiarkan kelaparan di Gaza adalah para sandera kami. Ini adalah Zvi Atar David. Lihat tangannya, pada lengannya. Dia sengaja dibuat kelaparan oleh para monster Hamas ini. Dan lihatlah penangkap dari Hamas itu. Lihat perbedaannya. Dia makan, dan dia makan dengan baik. Tujuan konferensi pers ini adalah untuk membongkar kebohongan dan menyebarkan kebenaran, tetapi distorsi itu telah disebarluaskan ke seluruh dunia, hampir seperti cara orang Yahudi difitnah pada abad pertengahan. Setiap pembantaian terhadap orang Yahudi selalu didahului oleh fitnah besar-besaran. Kami disebut-sebut menyebarkan hama ke masyarakat Kristen. Kami juga dituduh meracuni sumur-sumur. Kami juga dituduh membantai anak-anak Kristen untuk diambil darahnya. Dan ketika kebohongan-kebohongan ini menyebar ke seluruh dunia, semuanya diikuti oleh pembantaian yang mengerikan, program-program keji, pengusiran, hingga akhirnya berpuncak pada pembantaian terburuk dari semuanya, yaitu Holocaust. Hari ini, negara Yahudi juga difitnah dengan cara yang serupa. Semua yang saya katakan tadi bisa dengan mudah diverifikasi, namun tidak dilakukan. Dan pers internasional justru menelan mentah-mentah statistik Hamas, klaim Hamas, pemalsuan Hamas, dan foto-foto dari Hamas. Sebagai contoh, 3 anak ini. Yang pertama adalah Osama Al-Yaqub. Dia sedang menjalani perawatan di Italia karena Israel membawanya ke sana. Beginilah penampilannya hari ini. Dia memiliki penyakit genetik yang merusak paru-paru dan sistem pencernaan. Penyakit itu membuatnya sulit menyerap nutrisi dan menambah berat badan. Oke? Jadi Israel memfasilitasi perjalanan Osama ke Italia di mana ia mendapatkan bantuan medis yang mengubah kondisinya. Yang kedua adalah Abdul Qadir Al-Fayoume. Dia menderita kelainan neurologis genetik, atrofi otot tulang belakang, suatu kondisi degeneratif yang menyebabkan otot menyusut, kelemahan, dan penurunan berat badan parah yang tidak terkait dengan nutrisi. Inilah penyebab sebenarnya dari penampilannya yang lemah, bukan karena kelaparan. Faktanya, dia pernah dirawat di Israel pada tahun 2018. Itu tidak banyak membantu karena ini adalah penyakit bawaan dan menantang sebagian besar pengobatan setidaknya. Yang ketiga adalah yang paling terkenal. Ini adalah foto sampul The New York Times di halaman depan yang menampilkan Muhammad Zakaria Ayub dan ibunya. Muhammad Zakaria Ayub menderita penyakit genetik yang mungkin sudah Anda kenal. Penyakit itu disebut cerebral palsy. Ibunya cukup makan dan saudaranya sehat. Saat ini saya sedang mempertimbangkan kemungkinan gugatan pemerintah terhadap The New York Times karena ini sungguh keterlaluan. Tapi ini keterlaluan. Ini adalah 3 foto yang paling terkenal dan semuanya palsu. Itu adalah jenis kebohongan jahat yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi di abad pertengahan. Kami tidak akan menderita. Kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja, dan inilah tujuan konferensi pers ini. Saya harap Anda membuka mata terhadap satu fakta sederhana. Hamas berbohong. Sekarang Anda bisa menanyakan pertanyaan apapun yang Anda inginkan. Pertanyaan dari Reuters, silakan. Terima kasih Perdana Menteri.
Bisakah Anda memberi kami tolong garis waktu kapan Anda memperkirakan akan menyelesaikan perluasan baru dari ofensif baru ini? Dan jika Anda bisa memberikan beberapa detail lagi tentang bagaimana Anda akan menyediakan lonjakan bantuan kemanusiaan ini dan bagaimana GGHF akan terlibat di dalamnya. Terima kasih. Garis waktu yang kami sebutkan untuk aksi ini cukup cepat. Maksud saya, kami ingin pertama-tama memungkinkan zona aman didirikan, fasilitas dibawa sehingga penduduk sipil di kota Gaza bisa keluar seperti yang mereka lakukan di Rafah. Anda ingat di Rafah? Ada 1,4 juta orang. Orang-orang bilang mereka tidak bisa. Anda tahu, mereka tidak punya tempat untuk pergi dan mereka tidak akan keluar. Itu memakan waktu, menurut saya sekitar 8 hari atau 6 hari untuk memindahkan mereka dan mereka semua pindah. Hampir tidak ada korban sipil karena mereka semua pergi dan mereka menuju ke daerah Mawasi yang sudah saya tunjukkan sebelumnya di peta. Kami pikir kami bisa mencapai hasil yang serupa, yang melindungi penduduk sipil, sekaligus memungkinkan kami untuk menyerang benteng terakhir, benteng terpenting Hamas, yang sampai saat ini belum kami lakukan selama perang. Maksud saya kami sudah pernah ke sana, tapi kami belum menjadikannya sebagai tujuan untuk membongkar benteng Hamas di sana. Sekarang kami melakukannya. Saya tidak ingin membicarakan jadwal pasti, tapi yang jelas kita berbicara tentang jadwal yang cukup singkat, karena kami ingin mengakhiri perang ini. Inilah cara kami mengakhiri perang ini. Terkait dengan lonjakan bantuan, kami sedang berbicara dengan ASES tentang langkah-langkah tambahan, tapi kami tidak menunggu. Karena seperti yang saya katakan, yang kami lakukan adalah menetapkan koridor-koridor aman, mengizinkan dan memperluas titik distribusi GHF, dan mereka berusaha membawa lebih banyak sumber daya, berharap bisa merekrut beberapa organisasi internasional, mungkin PBB, jika mereka suatu saat memutuskan untuk benar-benar melakukan sesuatu untuk rakyat Palestina yang tidak melalui Hamas. Dan yang ketiga, meningkatkan pengiriman bantuan lewat udara. Pengiriman bantuan lewat udara itu penting, tapi bukan hal yang paling penting. Hal yang paling penting adalah jalur darat yang membawa bantuan penduduk Palestina sejauh mungkin tanpa membiarkan Hamas menjarahnya. Perdana Menteri, 2 pertanyaan. Pertama, mengapa Israel tidak mengizinkan jurnalis asing masuk ke Gaza untuk melaporkan berita secara independen? Dan kedua, Presiden Trump mengatakan ada kelaparan nyata di Gaza. Apakah Anda tidak setuju? Pertanyaan pertama, faktanya kami telah memutuskan dan saya telah memerintahkan mengarahkan militer untuk mendatangkan wartawan asing, lebih banyak wartawan asing, banyak. Ada masalah dalam memastikan keamanan, tapi saya pikir itu bisa dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan hati-hati demi menjaga keselamatan Anda sendiri. Jadi arahan itu sudah ada sejak kapan ya? 2 hari yang lalu. Dari apa yang Anda katakan, tampaknya itu belum diterapkan, tapi seharusnya sudah, karena saya pikir Anda memang harus melihatnya. Dan salah satu hal yang akan Anda lihat adalah upaya kami untuk membawa warga Gaza, untuk membawa lebih tepatnya makanan ke Gaza. Anda akan melihat truk-truk yang telah masuk ke Gaza dan masih menunggu untuk didistribusikan. Anda akan melihat warga Gaza yang melawan Hamas. Anda tahu, kami belum melihat hal itu sejak awal perang, Anda tahu. Dan itu mencerminkan kenyataan bahwa mereka tahu kita sudah mendekati tahap akhir. Dan orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka dan keluarga mereka, tapi mereka berkata, kami sudah tidak tahan lagi, dan mereka melawan. Dan hal lain yang akan Anda lihat adalah kehancuran fisik. Dan kehancuran fisik itu bukan karena Israel sedang menghancurkan bangunan dengan orang-orang di dalamnya. Itu bukan yang sedang terjadi. Faktanya, Israel sedang membersihkan penduduk seperti di Rafah, tetapi teroris Hamas yang mungkin masih berada di daerah-daerah itu telah memasang jebakan di hampir setiap bangunan. Tidak di setiap bangunan, tapi di banyak bangunan dan di setiap jalan, gang, persimpangan, perempatan. Jadi salah satu hal yang kami lakukan adalah menempatkan APC tua, kendaraan pengangkut personel lapis baja yang diisi bahan peledak, lalu kami meledakkannya dan itu akan memicu semua jebakan yang dipasang. Itulah sebabnya Anda melihat kehancuran itu. Dan kami melakukan hal serupa di terowongan. Terowongan teror ini, kami menaruh TNT di dalamnya. Dan kami meledakkannya setelah orang-orang pergi, tapi terowongan itu berada di bawah bangunan, sehingga bangunannya runtuh. Itulah sebabnya Anda melihat kehancuran. Anda melihat kehancuran bukan karena kami menyerang area yang dipenuhi warga sipil, melainkan justru area yang sudah dikosongkan dari warga sipil dan masih dipenuhi teroris. Dan begitulah cara kami sebenarnya dapat mengurangi korban sipil.
Wow, semakin seru ya. Netanyahu akhirnya membongkar semuanya di depan media, dan media-media pada bungkam. Ya, selama ini apa yang mereka terima dari Hamas berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Netanyahu. Dan Netanyahu menyampaikan itu disertai dengan bukti-bukti. Bahkan dia memberitahukan juga fakta di lapangan kalau sebenarnya masyarakat Gaza pun sudah muak dengan Hamas dan mereka melawan Hamas. Nah, kalau masyarakat Gaza saja sudah melawan Hamas, kenapa di Indonesia malah membela-bela Hamas? Coba kita mikir. Makanya kita jangan sampai terframing dengan media-media yang tidak bertanggung jawab. Ya, dengan media-media yang hanya ingin mencari keuntungan, apalagi kusen Gaza. Ya, ujung-ujungnya apa? Hanya ingin menghimpun darah dari masyarakat Indonesia dan gak jelas dananya kemana, kawan-kawan. Ya, oke kawan-kawan, terima kasih untuk supportnya, dan jangan lupa support terus Pavel 88 channel. Pelayanan yang Pavel sedang kerjakan di pedesaan, dan rencana bulan ini kita akan melaksanakan lagi membagi berkat persembahan kasih kepada hamba Tuhan yang pelan di pedesaan. Kawan-kawan bisa support kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca, dan puji Tuhan ini adalah kebun yang saya olah. Ya, jadi ketika pelayanan di desa itu kita tidak boleh hanya tangguh tangan, harus bekerja dan juga berdoa. Ini kebun yang sedang saya olah, kawan-kawan. Ya, doakan supaya ini berhasil, dan puji Tuhan ke depan ini bisa dipakai untuk mendukung juga pelayanan-pelayanan yang saya lakukan di pedesaan. Terima kasih untuk support kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waras. Ya, Sobat Waras, puji Tuhan hari ini saya pelayanan di sebuah desa, di gereja yang kecil ya, dan program kita untuk memberkati hamba Tuhan. Hari ini saya laksanakan amanat dari kawan-kawan semua. Pak Gembala, terima kasih. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Ya, ini salah satu hamba Tuhan yang setia untuk melayani desa. Jadi bagi Sobat Waras yang ingin mendukung pelayanan hamba Tuhan, bisa support Pavel seperti biasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.